sok tahu nih, sok gagah dia komentar. Nah, dia bilang dah, ini kan hidup di zaman modern, harus siap bersaing. Tong, nah ini siap bersaing lagu ragu tuh. Kalau nggak ada lagu ragu, kau nggak bisa juga kan gitu. Istilahnya begitu. Cover itu kalau tidak ada cover yang memviralkan, lagunya Bli tidak akan terkenal. Nah, anggap seperti itu. Oke, sing raga ngai lagu malonan. Apa ke cover? Time Black ke cover itu. Ya kan? Dan itu udah perdebatan itu dia baca, wih seru nih soalnya. Istilahnya begitulah. Kalau dia mau bahasa keras-keras seperti itu, ya udah saya bilang juga pemahaman Time Black itu kemarin itu kan. Pemahaman Time Black itu. Saya bikin lagu Hobi Kerauhan itu tentunya pro kontra, hater dan booster itu pasti ada. Oh, ada hatersnya? Ada. Wih. Pasti ada. Tapi di sini saya tidak menyebutkan keseluruhan. Ini oknum yang saya ceritakan. Hobi Kerauhan itu makanya sampai viral itu banyak yang terjadi, tapi yang spiritual kontroversi murni, soalnya kan. Ya, saya yang emang murni nyun apa nyun sewu. Kalau Lea pernah lihat Bli? Dulu pernah. Pernah. Tapi Lea secara langsung tampilan wajah tidak. Maksudnya? Lea gimana yang pernah? Ndian. Tapi ini ada menggungan siapa? Saat di atas pecah ya tua. Wih. Pun. Cara kembang api Cara kembang api itu ratusan. Wih. Ratusan dihan tuh. Oh. Dan tidak tinggi dia, paling segini. Nah, menurut cerita orang tua itu satuan nih peragat kerohanian pergaulan nih aneh kedewan-dewan dedaran nih umbi teken don-donan ne paling keren hobi ne kerauhan ulian ben nguping nanging ortane lebihan Antek sebang cara betain ke swargang koleksi foto betarelan rerajahan modal ponga pangman pengakuan melajak kebatinan pele agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekonomi pasti misi tetaneman ulian telat makan asam lambung tiang menekang iya ngorahang ulian ama beregan. Oke, nama beregan Suksema Bli Ari Kencana. Oke, Suksema Mawali. Viral sekali lagunya Bli sekarang Bli ya. Astengkara mudah-mudahan apa itu kerauhan yang orang yang kerauhan mempengaruhi pembuatan lagu agar tidak lagu yang membuat orang banyak kerauhan sebaliknya. Oh gitu. Ya, kalau gara-gara lagu menjadi banyak orang kerauhan itu bahaya itu. Tapi termasuk Ari Kencana termasuk berani membuat lagu ini karena Bali kan bumi tengah orang bumi tengah ya. Identik dengan kerauhan. Nah, jadi Beli nyinggung hobi kerauhan dengan liriknya yang seperti itu apa pesan Beli sebenarnya itu? Jadi begini, kita hidup di Bali ini tidak munafik, dunia spiritual itu banyak. Bali dikenal dengan Pulau Seribu Pura, otomatis ya artinya lebih banyak orang yang arahnya ke sana. Kita sembahyang hampir tiap hari, ya tiap hari. Beda dengan agama lain yang sembahyangnya
sebulan sekali atau kayak gimana. Kalau kita setiap hari mungkin itu yang mempengaruhi kita, yang berpikir ini banyak sekali orang-orang yang instan sekarang arahnya ke sana. Entah itu karena stres, COVID yang mempengaruhi larinya ke spiritual. Oh ya benar sih, semenjak COVID ini makin meningkat banyak sekali. Sebenarnya itu bukan, kalau yang spiritual murni itu oke lah, saya salut. Tapi yang dadakan ini, kadang-kadang begini, orang ketemu orang di saat melihat lawan bicaranya ini, dia agak, contoh dari segi ekonomi, dari segi ekonomi itu misalnya agak turun, agak merosot, nah ceritanya ujang-ujangan lah dia gitu. Orang ini yang sok spiritual ini udah dia bicara, deh nak kini sebenarnya ini bicara jani apa nih tepuk nih alamin jani, deh itu nak sebenarnya harus ngiring. Bude ngiring gitu, jadi ngiring seperti itu. Jadi orang yang berbicara seperti itu biar kesannya lain daripada yang lain, seolah-olah dia bisa punya indera keenam. Kan keren. Badas bisa menggending, liu nak bisa menggending kan. Itu. Tapi kalau orang yang punya indera keenam, ceritanya itu dia bisa membaca alam di luar daripada orang normal, itu keren kesannya. Ya seperti itu yang banyak terjadi sekarang. Nah, makanya keluarlah ide-ide. Kapan itu lagu nih dibuat? Pas pandemi atau? Pas pandemi. Pas pandemi emang pas ya? Pandemi. Itu lagu nggak sampai 2 jam yang bikin. Nggak sampai 2 jam? Itu ya, spontan aja berarti ya? Spontan, karena inspirasinya udah banyak, udah dapat dari udah dulu. Nampung ya. Kalau boleh tahu, lagu-lagunya Ari Kencana kan tiang jujur dari kecil itu, dari lagunya Punyan Biu itu yang duet sama De Uli itu beli guys. Ya. Nah, Niko kan lagunya pokoknya jak luwung lah sing kedaban ngorang, pokoknya luwung lagu-lagu Ari Kencana itu. Kalau Ari Kencana gimana sih proses menciptakan lagu? Atau munyah malu suka minum li? Enggak. Oh enggak. Oh, ngopi atau ngopi keras sama ngerokok. Ngopi ngerokok keras sama tiang. Karakter seniman ya. Seperti itu. Tapi kemarin sebelum itu kemarin tiang lihat di medsosnya beli Ari Kencana, tiang awalnya lihat di Facebook itu. Wah, ada yang lihat Ari Kencana nah. Nah, sebenarnya jaknya saya jawab lebih. Begini ceritanya. Sebelumnya saya sempat bikin statement di Facebook itu tentang mengcover dan itu bukan lagu saya. Itu banyak yang mendukung, tapi ada juga hater. Bukan hater sih sebenarnya, mungkin dia itu memberikan penjelasan, alasan pembenaran bahwa cover itu tidak apa-apa. Sok tahu lah artinya mereka. Tapi sebenarnya kalau tiang pikir, saya sebenarnya tidak suka di cover lagu saya, walaupun minta izin, ya walaupun dikasih fee, ya walaupun dikasih fee sebenarnya nggak suka. Karena apa? Di sini kalau seniman yang idealis itu tujuannya bukan semata-mata demi uang. Kalau bukan money oriented lah. Bukan money oriented. Kalau kita bisa memposisikan diri bahwa seni itu adalah hobi, beda cara berpikirnya kita. Kalau tiang sendiri, kenapa saya tidak mau di cover lagu itu? Saya pingin suatu saat nanti saya punya identitas. Saya punya identitas bukan hanya sekedar uang tujuannya. Suatu saat nanti orang akan bicara, ada seorang musisi yang bernama Ari Kencana hidup di zamannya waktu itu dengan karakter yang khas. Seperti ini. Itu yang saya harapkan. Kalau kita dibayar, nah Bang Evi, ini musisi aslinya bisa tertekan dengan gaya baru, musisi baru ini. Ini kan masih jadul, tapi dia menangnya adalah di kata-kata, di lagu pertama dia menciptakan pertama, di cover dengan nuansa modern, apalagi milenial sekarang kan suka yang lebih modern. Ini bisa jatuh ini. Contoh di panggung, penyanyi aslinya menggending, penontonnya jadul plik. Penyanyi cover nih dengan nuansa baru. Iya. Ribuan orang itu udah jatuh nilai gininya, penyanyi aslinya. Nah, mungkin teman-teman tidak berpikir sampai ke sana. Iya kan, tapi kan dibayar istilahnya ada fee, ada royalti. Contoh misalnya kita buat lagu itu
harusnya kita yang ngebum di cover dikasih kita uang 1 juta, anggap dah 1 juta. Saya dengar ini kan dikasih cuman biasanya yang gitu-gitu 1 juta dikasih fee-nya. Nah, anggap dah 1 juta, tapi yang sempat dengar itu cuman dikasih 500.000. Tapi itu lagunya viral itu kan, dibawakan keliling per sekali nyanyi itu 5 juta. Sampai itu nyimak job pangtelu banget pes 500 kali seberapa persen dari nilai sekali perjuangannya aja kita. Iya. Itu kadang-kadang teman tidak berpikir sampai ke sana. Iya. Gitu. Yang sempat kemarin saya bikin status seperti itu, terus terang kenapa saya kasih cover itu saya tidak enak. Satu sisi kita terbebani, aing ajum nih hari kencana di cover lagu nih. Nak keragu cuman genjerang-genjereng den. Nah, tapi resikonya seperti itu. Kita yang hilang nanti. Bukan sih hilang. Kesempatan kita orang lari ke YouTube-nya kita hilang karena itu ada gini baru. Lari ke YouTube-nya dia. Oke. Gitu. Karena algoritma pasti YouTube, sosial media itu kan begitu ya. Iya, kalau secara bisnis itu resikonya kita. Nah, terus ada orang yang berkomentar. Sok tahu nih, sok gagah dia komentar. Nah, dia bilang dah ini kan hidup di zaman modern, harus siap bersaing. Tong, nah ini siap bersaing lagu ragu tuh. Kalau nggak ada lagu ragu, kau nggak bisa juga kan gitu. Istilahnya begitu. Cover itu kalau tidak ada cover yang memviralkan, lagunya Bli tidak akan terkenal. Nah, anggap seperti itu. Oke, insing raga ngai lagu malonan. Apa ke cover? Time Black ke cover itu. Ya kan? Dan itu udah perdebatan itu dia yang baca. Wih, seru nih sana. Istilahnya begitulah. Kalau dia mau bahasa keras-keras seperti itu, ya udah saya bilang juga pemahaman Time Black itu kemarin itu kan. Pemahaman Time Black itu. Insing ada raga ngai lagu apa ke cover. Jadi gini kan kejengitang di gini. Nah, seperti itulah artinya. Kadang-kadang orang sok bijak dia berkomentar seperti itu. Nah, zaman sekarang itu udah tiang heran juga bisa yang cover justru lebih tenar dan jobnya lebih ramai daripada penyanyi dan penciptanya itu ya. Karena fenomena apa itu kira-kira menurut itu? Karena dia lebih pintar menyesuaikan dengan kebutuhan penonton. Ceritanya mungkin begini. Dengan karakter saya, tampilan gue muntuan kan udah 20 tahun yang lalu lagu tema baru tetap siapa? Penyanyi adalah Hari Kencana dengan suaranya Hari Kencana kan. Nah, sekarang ciptaan lagu saya dibawakan oleh cover dengan karakter berbeda. Tampilan modern, milenial, ya udah itu pasti dipilih. Kira-kira tinggal ngai lagi datang nanti ngai lagu orang lain yang iya. Seperti itu. Berarti Ari Kencana nggak setuju ya dengan fenomena Ari? Sebenarnya begini, saya tidak setuju kalau lagu itu di cover. Nah, sementara kita belum ada publisher. Publisher sekarang lagi ngurus, oke lah. Publisher itu bilang nanti semua lagu-lagu yang masuk di TikTok, di Wesing, di apa lagi di Facebook yang cover itu semua akan kena. Masuk semua hasilnya itu ke pencipta, itu akan ada pembagiannya, entah itu 70-30, tukang covernya dapat 30, penciptanya dapat 70%. Tapi seperti yang bilang tadi, karya itu kalau seniman yang idealis itu bukan semata-mata demi uang. Bukan semata-mata demi uang, tapi kedepannya adalah yang kita pikirkan adalah idealisme. Suatu saat nanti saya akan dikenang, contoh Ebit GAD, Iwan Fals. Dia kan tidak basi dia, tapi dia berhenti, tapi tetap dikenang. Seperti misalnya ada kalau fenomena begini, artinya kan misalnya kalau Tiang nih suka lagunya Bli Ari Kencana lah, Tiang mau gitar nih, rekam dia aja, gitar aja kerauhan gitu modelnya, rekam upload di YouTube, itu kan dia tidak tahu menau. Mungkin tujuannya bukan untuk cari duit gitu. Ya, bukan komersil ya. Komersil. Gimana kalau gitu? Nah, itu yang sulit. Itu yang sulit ya. Itu yang sulit. Awalnya banyak yang inbox nih, Bli, yang boleh cover. Nah, agut yang cuman genjerang-genjereng deh. Akhirnya mereka naik. Itu yang beban kita. Itu ya gini ya. Yang jadi bemenek dari publisher gini dia nanti mengklaim dia bahwa ini lagunya takutnya kena fee nanti dia, kena royalti, apa. Dia kaget nanti. Ya kan pasti ada hitung-hitungannya itu. Kita sama publisher yang lagi ada bikin kerjasama dengan publisher Jakarta. Itu yang saya pikirkan, gengkian yo manis seandainya lagunya sudah viral, dia udah membawakan. Saya cuma bilang, ya udah, enggak apa-apa.
Tapi itu kan dari pihak manajemen publisher dia nuntut. Karena hitung-hitungannya di sana bisnis. Iya, iya. Itu yang jadi kendala sekarang. Agak sulit yang kita orangnya sombong aja. Ya, gitu. Betul. Memang halo kewah. Ya, satu sisi mereka suka. Lagu kita disukai berarti sebenarnya kan bagus. Iya. Tapi serba salah. Mereka tidak menafik juga penyanyi, pencipta lagu juga menciptakan lagu juga ada unsur untuk nyari duit di YouTube pasti kan. Selain sisi idealisme, kita punya pesan yang ingin kita sampaikan gitu kan. Betul. Jadi musisi kan punya tanggungan juga kan. Banyak musisi yang di luar kegiatan musisi itu nggak punya job lain. Betul. Banyak ya. Nah itu yang menyebabkan idealisme itu tidak bisa bertahan. Idealis yang ada pipis itu yang bikin hilang idealisnya. Idealis, keuangan pipis. Berarti musisi atau penyanyi yang penghasilannya cuma satu di musik, di itu aja berarti ya, yang sulit ya mempertahankan idealisnya. Sulit mempertahankan idealisnya. Karena contoh, musik kini jadi menek milu yang kayak musik gitu. Tidak bisa bertahan dengan karakter idealisnya dia. Iya. Berarti beliau Rikanyana nggak ikut bikin roncong yang gitu-gitu enggak? Tapi buktinya The Hobi Kerawahan tetap training juga kan? Itu tanpa mengikut karakter yang lain ya. Kalau yang bikin lagu, saya sebisa mungkin memasukkan konsep. Yang pertama adalah berpantun. Yang kedua ada frase. Yang ketiga ada kata-kata. Ini dari frase ini nilai edukasinya masuk. Nilai edukasinya masuk. Itu aja sebenarnya. Nah, terus ada lagi cengkok irama itu sangat mempengaruhi. Itu cengkok irama. Saya fanatik dengan kata-kata lagu itu. Kemarin bikin lagu, saya iseng-iseng genjreng-genjrengkan, tapi pada saat take vokal bisa berubah dia kata-katanya. Gitu. Jadi, terus terang saya memilih sekali kata-kata itu. Kalau dengan fenomena dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini sebenarnya lebih merugikan pencipta penyanyi atau justru menguntungkan sebenarnya? Kalau dengan tergantung kita bisa menyikapi. Kalau pencipta lagu itu monoton, dia cuman bikin lagu tanpa bermain di media sosial, tanpa bekerja sama dengan publisher, mati dia. Mati ya. Ya di sini sekarang kan udah ada yang akan lebih mensejahterakan pencipta khususnya nih. Ada namanya publisher. Setiap lagu-lagunya dia yang diputer ataukah di play di YouTube, di Wesing, TikTok, Instagram, itu bisa diklaim itu, datangkan uang itu. Gitu. Sekarang di sana gininya. Tapi kalau di cover pun enggak apa-apa sebenarnya itu. Aman, tapi kalau penyanyinya di cover lagunya ciptaan orang lain, itu yang resikonya jebol, penciptanya aman dia. Kalau channel YouTube Ari Kencana ini dari kapan dibikin? Ada sekitar 94 subscriber ya berarti ya. Ada sekitar. Ini dikelola pribadi, Li? Ya saya kelola pribadi, cuman ada admin yang ngurus nih kak. Ada admin yang ngurus. Ada sekitar 1,5 tahun ya. Satu tahun. Baru setahun ya? Baru. Yang penting sebenarnya aktif berkarya aja sebenarnya. Aktif berkarya. Dan tapi karyanya juga bagus kan gitu. Astungkara selama ini masih digemari. Ada lagi lagu-lagu rencananya setelah Hobi Kerawahan nih, Bli? Ada, masih berkecimpung dengan dunia itu karena kita. Masih dunia itu. Ya, yang ini mungkin inspirasinya lebih ekstrim sebenarnya ya. Tapi setelah kita bicarakan kemarin, ada teman-teman bilang sebenarnya Hobi Kerawahan lebih ekstrim. Oh iya. Ya, lebih ekstrim. Karena lebih menyeluruh kenanya, lebih luas kenanya. Kalau yang sekarang itu ada lagunya lebih ginilah. Swarga Samping Pahe. Terus kemudian saya dompleng itu yang sempat viral dulu itu Melidulang di penginapan. Judul lagunya Melidulang di penginapan. Tapi itu ada gininya, ada plesetannya, artinya Melidulang di penginapan, boye beli buang sengidang nahan. Gitu. Kelas kita main sepalan. Tapi itu mula kan dang viral pidan sing ajak
ngobrol di podcast menjelaskan sing nyanyi. Ya. Nggak berani. Nggak berani kadang-kadang. Nah terus terang itu sebenarnya kan Monyet yang bikin itu lagunya Kak Brodin yang menjadi punya Wayan Jelek Sajan tuh yang punya itu. Oh punya Wayan Jelek Sajan. Nah itu dia punya tema namanya judulnya Jero Nyanggal. Nah, saya mau kemas itu tapi saya senangnya bikin lagu yang berpantun. Nah kata-kata el ini sulit sekali mencari kembangannya. Nah, makanya pakailah Suarga Sampeng Pahe itu bisa lebih banyak kita di terakhir itu lebih banyak daripada el. Nyanggal gitu kan lebih sulit. Nah ceritanya inspirasinya dari begini. Saya lihat ampura nih tanda kutip kalau di instansi apapun itu namanya oknum ya. Ini cewek-cewek dengan pakaian putih-putih dengan selendang. Nah anggaplah warnanya hijau gitu hijau misalnya gitu tuh. Long ya kena. Gini kan mau foto begitu. Tapi besoknya di kolam renang mau pakaian seksi tas branded sengkang uangan yang dicari ke misalnya gitu kan di branded ya. Nah dengan pakaian seksi sebenarnya karakternya ini apa sebenarnya gitu. Nah makanya itu yang masyarakat bingung bingung jadinya kalau memang orang jero kok bisa seksi gitu ngelakuran sing bisa ngoren kurannya kan gitu lah ada kan oknum Perando yang ciuman foto dihujat netizen besoknya mengundurkan diri jadi Perando kan banyak ya beda-beda gitu ya itu macam-macam itu. Nah mungkin saja kalau pandangan saya pribadi sekarang kan banyak sulinggih nih kan masih muda-muda ya masih muda-muda pemahaman anggaplah beliau ini mungkin lebih modern, beda dengan sulinggih-sulinggih yang dulu udah tua-tua, lingsir-lingsir, jenggotan. Mereka sudah betul-betul melepaskan keduniawian. Anggap bicara cewek itu bebaki nih. Bengakoh ngerunguang nak seksi gitu kan. Itu bisa beliau-beliau itu melewati, tapi nih sekarang ini kan masih muda. Birahi nu sedang gede. Nah, apalagi rajin medsosan beda. Berat medsos. Apa yang akan menjadi pembenaran mereka di saat mereka ada membuli, ada kesalahan sedikit, mungkin saja itu pemahaman universal. Contoh, nah ciuman itu adalah tanda sayang. Tanda sayang kan itu pembenaran negara kan? Pembenarannya, tapi secara etika kan sudah tidak bagus ya. Di depan publik mungkin kesayangan gitu kan, mencoba menggiring bahwa ini boleh, ini adalah tanda sayang kan gitu ya. Tapi orang-orang awam kan tidak bisa begitu saja menerima istilahnya statement itu ya. Tapi kemudian amun bersepalan memutih ya udah lupakan. Kalau masih istilahnya demen istilahnya anu gitu cek sepalan cek tadi gitu. Udah makai ruwet gitu. Kenapa tadi kan diajak pakaian adat apa enggak ya? Pakaian biasa gen. Kalau pakaian adat kita bilang jaru-jaru kan enggak enak. Betul. Ya sepalan begini santai gen kena jaru kena kene. Orang bahasa jaru. Wih, hari kencana kene. Iya orang saya tidak mau winten. Sengengken gitu. Aduh. Kalau boleh tahu karir Ari Kencana sebagai penyanyi, pencipta lagu itu sejak usia berapa, Bli? Gimana kisahnya bisa jadi? Yang 20 tahun yang lalu, tahun 2000 mulai karir. Dari yang ikut lomba karaoke saya dapat juara harapan 1. Juara harapan 1. Nah, dari sana saya melihat pertama kali saya melihat Blitut Widi Widiana. Duluan Widi Widiana ya? Beliaunya 94, saya 2000. Nah, tapi yang punya jiwa orang itu bisa, kenapa saya tidak bisa? Selalu saya punya pemikiran seperti itu ya. Masa dia bisa jadi penyanyi, masa saya tidak bisa? Udah jalan, akhirnya saya bisa jadi penyanyi. Terus saya melihat ada orang dapat penghargaan terbaik waktu itu zaman Gita Denpos Award. Saya punya juga motivasi, masa dia bisa saya nggak bisa? Tetap seperti itu. Jadi kalau kita pingin maju, anggap aja, aja nak mecungo dadu, song dadu, kuping dadu, mata dadu, sama kita manusia. Itu aja motivasinya agar kita bisa maju.
Berarti usia Bli berapa itu? Berapa tahun waktu itu? Udah kadang berjalan ini 43 tambah 20, anggap udah 23 tahun ya. Oh, Mas, dari 23 tahun ini berarti ya. Tahun. Ragu pertama yang boom dulu apa Bli? Punyan Biu itu ya? Oh, sebelum itu ada Sebelum itu ada. Lagunya Nyapo Jagat diciptakan sama Gung Haji Galih. Kalau Punyan Biu itu Bli yang ciptakan? Saya yang ciptakan sendiri. Nah, sama. Itu juga lagu sepanjang masa itu. Ya, sampai sekarang pun masih enak didengar loh. Ya. Kalau bisa sih kita bikin lagu yang tidak terikat dengan musim. Contoh. Gimana caranya kalau contoh begini. Ada teman-teman yang bikin lagu judulnya Galungan. Ya paling memutar tuh penampahan, galungan, manis galungan, soalnya hilang ben lagu itu. Ben 1 tahun ben memutar 3 hari doan. Nah seperti itu lagu berkaitan dengan musim. Itu akan seperti itu, hidupnya setahun sekali dia. Berarti kalau mau bikin lagu yang terus hidup tentang apa? Percintaan. Ya anggaplah seperti itu. Tentang percintaan itu yang berbau pelik gitu ya. Kalau yang bikin lagu biasanya sepalan ruwet gininya ceritanya. Nah terus contoh saya bikin lagu, pernah dengar lagu Sayangin Senune Maurip. Sayangin Senune Maurip tentang pengabdian seorang anak kepada orang tuanya, yang dimana dia tidak bisa memperhatikan orang tuanya semasa masih hidup, tapi akhirnya setelah meninggal baru dia menyesal, mari ngeling. Nah itu saya bikin lagu itu hampir setiap orang yang nonton lagu itu nangis. Jadi sepalan mondok ngeling penontonnya mekejang pang terhanyut dia memang betul-betul. Seperti lagu Beli Kuli. Nah Beli Kuli itu kan motivasinya tentang seorang anak laki-laki yang wanita ini seberapapun hebatnya dia mencari uang, laki-laki tetap harus berusaha karena agar punya harga diri, laki-laki itu harus megai. Ya. Walaupun hasilnya sedikit tapi itulah harga diri. Kalau dia udah mau kerja, ada ane bercita-cita suatu saat nanti saya ingin punya istri dokter, dok lah kurang sugih. Ya belum memikirkan gimana ke depannya nanti kehidupannya di saat dia menikah dengan orang yang ceritanya powernya tinggi nih, Kang Lapis Liu. Ampura nih ya, ini pandangan saya. Kalau seorang wanita bisa mendatangkan hasil lebih tinggi dari laki-laki, egonya pasti beda. Oh iya, ya. Sudah pasti egonya pasti beda. Tinas teng ya, misalnya. Kita meningkang nih, cas, apa gitu. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya gimana caranya laki-laki punya harga diri, harus kerja dan bila perlu bisa memberikan lagi ke istrinya. Lo ngoyong den, jangan mau payas den, raga nyayen kejang pupur apa kalau bisa itu, woi keren. Gitu ya. Oke. Kalau Beli ini asli Karangasem dia? Karangasem Muncan. Sekarang usianya 43 tahun. 43. Saya kelahiran tahun 79. Nama lengkap Beli, sira sebenarnya Beli? Igede Astawa. Oh, jauh menceng, jauh. Igede Astawa. Adi bisa Ari Kencana ada anak deh. Ceritanya begini. Saya punya inspirasi dulu. Saya dengar sebuah namanya Ari. Keren nasanya. Nah, Ari itu artinya adik. Kencana saya gini sendiri. Kencana itu kan emas. Ya. Ari Kencana itu artinya adik emas. Saya berharap semua penggemar itu menganggap saya adik emas. Berarti kan disayangi ya. Ari adik emas, anak emas. Ini sayang itu kan anak emas nih kan gitu kan. Coba Ari Kencana adik emas. Saya dianggap adik oleh semua penggemar ini. Walaupun jadi bertuanan misalnya jauh gitu, tetap orang adik dianggap pang sayang gitu. Ini bapak emas itu sugar daddy dan. Di pesta gini gitu. Ya. Ini enaknya kalau di Bali ya, boleh merokok ya? Boleh bebas Beli. Tapi sering juga dikritik Beli, podcast etika nggak ada etika dengan rokok gitu. Ya ini tidak munafik. Ini kalau mau nonton yang tidak ada sesi merokok itu silakan nonton TV, talkshow di TV gitu kan, sopan gitu. Jangan nonton Bali. Lebih baik melihat. Sering dikritik tapi Liu masih balik itu saya ngerti mana ya. Lebih baik
sedikit pemuda yang banyak pemuda yang merokok yang berandal memikirkan. Woi, kata-kata Bung Karno nih. Ya, Bung Karno merokok, tapi idenya bagus, ya kan? Ya. Daripada merokok munafik nih, tapi hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Tuh, sebentar. Ini namanya sate pan bingin, Bli. Udah pernah nyobain sebelumnya, Bli? Belum. Coba sekarang. Kapah lewat main ya, mudah-mudahan coba sekarang langsung tertarik nih. Begitu benjak bisa ajak keluarga melalui main. Nah. Ini 40 cabang di Bali. Ada 40 cabang. 40 lebih 40 lebih cabang di Bali ya. 45 cabang. Di Denpasar kebanyakan. Oh, ini franchise ini apa? Gimana? Satu gini aja. Artinya di trotoar tuh loh. Jadi ini konsepnya bosnya Sate Pan Bingin ini membuat sate ini untuk menampung para pekerja yang di PHK semenjak pandemi ini, Bli. Wow, keren. Nah, ini sistem berbagi, bisnis sambil berbagi. Jadi kan banyak nih orang di keluar penjara, nggak punya SKCK, bingung nyari kerja di mana, di PHK di pariwisata, dan ditampung di Pan Bingin. Jadi dia jualan sate bisa per bulan bisa dapat 6 juta nih kok bersih. Bisa. Ada yang bisa, kan tergantung penjualan dia kan. Satenya juga menurut yang enak sekali nih. Ya coba ya. Coba beli. Dagingnya beda. Ini sate daging apa ini? Babi. Bisa makan babi, wih. Tiang sing dadi kene. Oh, kan? Sing dadi kena batis 4. Oh, iya. Oh, itu yang batis 4 kan apa adanya? Batisnya kan papat B-nya tadi. Kadang nak mau wintan harganya. Ben yang tang nyiram nyanan gitu. Sate Pan Bingin. Jadi bisa dibeli di banyak lokasi di Denpasar. Itu setiap cabangnya itu ada tulisannya ya? Ada. Bannernya, Sate Pan Bingin. Pan Bingin gitu. Enak gitu. Bisa dibeli 10.000, 15, 20 gitu. Nah, ini pas di depan kamera kamu beda sedikit kan. Banyak makan di visual live-nya uluh-uluh ya. Ya. Enak beli ya? Enak. Ya. Nyalah nih sedang jalan aja makan saat ini. Benjak. Sekarang ke pertanyaan netizen. Ada nih mau takon di IG nih. Kenapa rambut nyari kencana selalu gondrong? Nah, pertanyaan netizen. Kenapa Ari Kencana rambutnya selalu gondrong? Saya dari dulu gondrong ya? Dari dulu gondrong. Nah, jadi begini ceritanya. Saya mencoba untuk tampil keren ceritanya dengan rambut cikrak maunya gitu kan. Tapi tidak mau keren. Cara satpam dari ngena gitu. Oh gitu. Ten. Nyoba coba mungkin jadi wajah berubah agak gemuk jadi coba cikrak rambut ke belakang gini kan. Ternyata enggak pernah cocok saya rambut gini. Rambut pendek. Jag kene sangar ngenah gobo. Gitu, makanya pang lebih lembutan bede itu pakai rambut panjang pakai. Oh, dari dulu gitu, memang karakternya Ari Kencana panjang jadi ya. Jadi tidak ada alasan ke dewan-dewan artinya sing dadi ngetep bok itu tidak ada. Di video klip Obi Kerawahanda mau cara balian lihat. Gagah Ari Kencana. Jadi itu artinya tidak ada motif bahwa saya tidak boleh ngetebok nyanan gini nyanan luntur nyanan sabuk ndak ada. Yang jelas goban tiangnya lucu mun bok pendek. Bok pendek oh. Jering sing jering ke belakang ini jojong gitu. Oh gitu. Oh iya. Kalau teman-teman musisi yang lain gimana keadaannya yang pernah diceritakan ke beli curhatnya mungkin gitu. Apa kesulitan dari kendala yang dihadapi di zaman sekarang ini apa biasanya? Job sepi kan kalau tiang sendiri saya berjalan natural. Jadi begini, mungkin
cara saya berpikir dengan karakter saya yang santai, sederhana, itu akan membuat pergerakan saya bebas. Nyemak raga job daki pun sekalipun itu tidak masalah. Ya. Dan saya tidak pernah merasa menjadi artis. Nah itu, kalau di saat kita merasa menjadi artis, kita bakal jaga penampilan, sehingga nyemak gaye daki-daki. Nah itu kan, kita branding nih kan, nah tinggi brandingnya kita. Contoh pandemi COVID, job sing ada, tampilan keren terus. Apa kau nyemak gaye nih? Iya kan, nyemak gaye dari tukang bangunan belak. Ya kan, nyemak gaye dari manajer nih, nak nerimo dari manajer awak skill menggending dan. Ya kan. Nah, nyemak dari bos, jangan modal. Nah, seperti itu yang kalau tiang pribadi merasa bebas dari tekanan mental apa itu, karena saya ya udah, contoh mau pelalian itu saya lebih suka ngugu B off-road ke cari-cari misalnya endut-endut itu terbiasa, saya kotor itu terbiasa. Nah, mungkin ada beberapa teman yang tidak mau kesannya saya adalah artis, kita melalui diskotek, mall. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu bakal membebani diri sendiri di saat kita terlalu membranding diri kita adalah penyanyi, musisi. Kalau Ari Kencana selain jadi penyanyi musisi, apa kegiatan bisnis mungkin? Tapi bisnis. Kalau tiang bisnis utamanya rental dekorasi. Oh, rental dekorasi. Ya, itu penyewaan gini, termasuk panggung. Ya? Include ada kalau sewa dekorasi dibeli langsung konser. Langsung konser ya. Saya punya angan-angan suatu saat nanti saya nyanyi nginjek panggung saya sendiri. Itu akhirnya kesampaian. Saya gini di Kelungkung, ngendel job di Kelungkung 17 Agustusan itu sekitar 2 tahun itu. Itu panggung semua saya punya itu, panggung, tenda yang gede-gede sama kursi semua itu. Nah, ada kalanya kita bangga di saat seperti itu. Iya. Wih, itu baru cerdas tuh. Langsung ya paket langsung dekorasi. Berlayar 20 terlampaui deh. Ada event wedding itu sekalian saya dapat job-jobnya itu saya paketin. Jadi contoh misalnya job dekorasi berapa? 10 juta, 20 juta. Kalau saya nyanyi berapa? 5 juta, 6 juta. Ditawar 3 juta tapi enggak kelihatan itu. Enggak kelihatan karena udah masuk ke paket ini. Paket. Oke. Gitu. Jadi enggak kelihatan kita turun gininya. Nah, kalau gitu jadi berapa? Umpama 20 juta job dekorasinya, ditawar gininya menjadi 3 juta, setengah harga dah dari harga normal. Tapi enggak kelihatan kita nilainya turun setengah itu karena nilai dekorasinya udah include-kan ke sana. Oke. Seperti itu. Kalau kan banyak ada seniman yang terjun ke politik gitu. Ari Kencana nggak tertarik? Saya tidak tertarik. Tidak tertarik. Saya lebih tertarik jadi pengacara nanti. Jadi lawyer. Oke. Ya, kenapa saya tidak tertarik jadi politik? Mungkin banyak yang memberikan alasan. Kalau jadi jadi anggota dewan kan bisa membantu banyak orang. Nah, kebetulan saya sekarang menjadi ketua Yayasan Hartanya Titipan. Saya mendirikan yayasan itu udah sekitar 3 tahun yang lalu. Itu kita bergerak ke seluruh Bali, bahkan sampai keluar Bali. Saya punya korlap namanya Yantawan, itu musisi juga di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah kita bergerak di sana, jadi kita mensupport dana di sini setengahnya, nanti teman-teman di sana pendistribusian sama memberikan dana juga. Kemarin gempa Sulawesi Barat itu kita mengirim dana dari sini 20 juta. Terus Pak Yantawan, musisi dan korlapnya kita Yayasan Harta Titipan di sana itu nyupport lagi 15 juta, 35 juta. Kita kirim ke sana ke pengungsian gempa Sulawesi Barat. Nah, ini cerita uniknya Pak Yantawan waktu itu karmanya kala yang dia rasakan. Feedbacknya itu adalah rezeki langsung yang dia dapatkan. Nah, itu masalah sugesti sebenarnya. Jadi beliaunya berangkat dari desanya dia naikin bahan-bahan untuk sumbangan itu, singgah ke satu desa di sana, orang Bali disuruh nginep di sana sebelum berangkat ke lokasi. Sampai di sana Pak Yantawan ini ada ngasih job itu 500 juta.
Itu kebetulan beliaunya adalah kontraktor, bikin pura-pura gede. Iya. 500 juta dapat job nih. Nah, beliaunya yang nelpon ini setelah kejadian itu dah. Nah, terus besoknya berangkat ke lokasi, sampai di sana di tempat orang Bali juga. Dapat lagi job. Oh. Itu hampir sekitar 500 juta. Berarti kan 1 M itu dapat project itu ya. Nah, akhirnya baliknya kan lagi 2 hari, harus balik 2 hari perjalanan. Lagi singgah di tempat kemarin, dapat tambahan job lagi. Wih. Itu dalam masa berbagi itu dia langsung dapat feedbacknya, itu kebaikan yang terbalas langsung. 1,5 miliar itu dapat job project waktu itu. Nah, dia nelpon langsung, Pak Dek, ini betul-betul saya rasakan kayak gininya, dampaknya langsung, saya langsung dapat rezeki gitu. Iya. Nah, seperti itu yang gini yang alasan. Saya tidak perlu menjadi anggota dewan untuk membantu orang. Saya punya yayasan. Nah, di saat yayasan pun suatu saat nanti tidak begitu bagus pergerakannya, sendiri pun kita bisa membantu orang. Nah, di saat kita bersama yayasan kita bisa membantu 100 orang. Di saat menjadi anggota dewan bisa membantu 1000 orang. Tapi anggota dewan itu kan uangnya uang rakyat, bukan uang pribadi. Sendiri pun kita tidak apa-apa. Kita membantu untuk 5 orang aja. Jadi tidak terbebani, tidak ada tuntutan. Kalau sendiri dan yayasan itu tidak ada tuntutan. Artinya begini, beli bidang sing nulungan nih, hadisnya membantu beli kan diulah kene. Itu uang pribadi. Kita tidak mau membantu orang lain tapi menyakiti diri sendiri. Di saat kita ada dana, ya udah kita bergerak, kita bantu tapi tanpa membebani diri sendiri. Tapi kalau anggota dewan mereka berjanji. Yeneng benjang pungkur tiang mau pilih ada anggota dewan tiang jagi nyumbang wantilan riki. Niki jalan ki ke aspal tiang niki. Iya. Akhirnya menek mari tepu ini gajinya bagi dulu. Iya kan pemilih pribadi partai. Nah, itu ya. Makanya anggota dewan tuh kebanyakan sing bekal ya. Nah, akhirnya dituntut nih, pidan menek janji kan diu kan seperti itu kan. Akhirnya setelah naik dia kekurangan dana. Ngeling pejabatnya dia ngajak pemuda nih langsung. Gus, ini nah nik jam kejang. Bapak boye aja demit untuk terkedeng kan jadi itu gaji Pak Aman Mone. Ini saya dengar cerita ini. Iya. Emang benar gitu. Gaji Pak Aman Mone. Ini kan jadi minus. Mani ada nih tetangganin lu bulanin Pak Undangnya masih tadi sing nyapang pipis sang 2 juta. Nah, seperti itu. Makanya saya tidak tertarik. Kecuali anggota DPR di luar Bali ngidang mengkap gitu. Ya, sama aja sebenarnya. Sama aja. Nah, contoh begini, kita belak-belakan nih ya. Kalau dulu di saat kita sendiri kita bisa dari hati nurani kita bergerak. Tapi di saat kita menjadi anggota dewan, bukan dari hati nurani, bukan dari kata hati, tapi kata partai. Iya, betul. Ya, kan? Jadi raga jadi ngelai dialis kene partai sing enggak bisa. Jadi satu fraksi itu ada 10 kursi kan. Iraga partai Gurem misalnya. Partai Gurem agar menjadi satu fraksi harus gabung ke 9 partai. Iraga idealis nih kan. 9 partai ini harus putih gua. Apakah kita bisa ngorang Islam? Enggak bisa. Iya. Karena satu fraksi ini harus bulat suaranya mereka. Nah, di sana kita tidak bisa bermain dengan kata hati. Itu dah partai. Kebanyakan kan seniman jatuh setelah jadi politisi kan. Betul. Nah, karena dia nggak bisa berkarya bebas. Seniman kan identik dengan kebebasan kan. Iya, betul. Nah, jadi begini, yang sedikit kita intermezzo ya tentang seniman yang mencalonkan diri jadi politisi. Kalau dulu bermodalkan popularitas saja, oke. Orang masih gini dengan public figure ya. Tapi sekarang nggak bisa. Politisi itu yang berlandaskan dengan modal popularitas. Nah, kemudian itu memangnya kalau menggending. Ya kan? Itu udah makanya. Ya, sulit sekarang bukan itu bengong sing bisa ngudiang. Ya, nah sekarang kalau saran tiang sih, saya belum tertarik dengan dunia politik, tapi strategi. Pernah ditawari? Pernah. Banyak yang nawari. Banyak ya. Saya belum tertarik dengan dunia politik, tapi bantah strategi sedikitnya ada. Contoh, jika teman-teman musisi pengen jadi anggota dewan, Anda harus mengisi diri. Ya, mengisi diri, isi, bukan sekedar gelar. Bukan sekedar gelar, artinya isi itu memang betul-betul
komprehensif dengan apa yang akan kita bidangi. Product knowledge ya. Ya. Product knowledge. Misalnya tentang hukum, Anda harus paham dengan itu. Mulailah Anda berdebat, berbicara jika ada kebijakan pemerintah yang melenceng, lawan dia, tentang. Bila perlu medsos pakai ya. Ada pansos ya, panja sosial. Debat, bikinlah statement yang ceritanya menyerang kesalahan pemerintah ini. Nah, terus Anda bisa terus debat, adu argumen. Di sana baru mulai kelihatan, Pak gini, dia seorang musisi, dia mencalonkan diri, memang layak dia karena memang dua ngomong. Isi kepalanya memang nyambung dengan topik itu. Bisa menyampaikan realita di lapangan lah. Itu caranya harus mulai gini sekedar popularitas, mana aja debat, ungkat. Ya, itu dah. Kan ada kalau zaman dulu itu mengandalkan kecantikan, yang bisa. Orang-orang musisi yang cantik-cantik tiba-tiba jadi politisi. Ya, jadi zaman kalau apa ya selebgram bisa kalau jadi politisi kayaknya. Iya, enggak bisa modalkan gitu. Sekarang harus memang betul-betul cerdas memang gitu itu. Dan berfungsi, dia duduk di anggota dewan itu fungsinya apa? Apakah 3D duduk diam dapat duit? Enggak. Harus memang ngomong memperjuangkan. Nah, seperti itu sih cara saya berpikir. Kenapa saya belum siap. Nah, bukan berarti ada niat gitu kan. Anggap aja saya tidak siap ke sana karena itulah saya tidak begitu paham tentang isi daripada dunia politik itu. Resikonya sudah pasti ada. Ada kadang-kadang begini, saya dikasih penjelasan, pencerahan dari orang-orang yang duduk di atas nih kan. Itu juga saudara saya. Popularitas ini akan dimanfaatkan oleh oknum anggota dewan. Dia bakal memegang suara, contoh begini ya. Hari Kencana, Bang dia jadi calon itu. Dia popularitasnya bagus. Politik itu kotor sebenarnya. Ya, kalau yang tidak bisa gini tuh, artinya ya orang bagus untuk kebaikan di saat mereka bagus. Yang jelek memang selicit-licitnya mereka. Hari Kencana Bang ya itu suara kita keperluan suara 3.000 kan. Jadi man 2.999. Berarti kan kuang ben bersih. Hancur sikat suaranya diambil. Nah, ubek itu ben mani menek raga murni nih kan bisa saja kira-kira ternawang ida itu suaranya kita lebih 3.120. Aneh biasa bergaul di sana gampang. Nah misalnya kan Gemosi, nah anggap seperti itu. Iya. Nu masih suaranya ben kadangnya 299, masih kurang. Inilah dimenangnya kalah, dikalahin nyag. Seperti itu. Ini kan terjadi juga yang dengar-dengar sama salah satu musisi itu pun kita dengar seperti itu ya. Makanya yang tidak berani gegabah adalah sepalan menek daripada nyaleg pangpindo, nyaleg sing menek. Ada di YouTube deh kan. Iya. Itu dah. Makanya kalau kan ada biasanya kalau musim-musim politik biasanya nih 2024 biasanya atau 2019 tuh. Ada aja musisi yang ikut kampanye menciptakan lagu. Beliari ikut biasanya. Pernah? Diajak kampanye kan? Pernah, tidak dibayar. Oh, tidak dibayar? Tidak dibayar, itu yang bikin saya kalah berarti orangnya? Kalah, nyag. Wih. Nah, itu dulu belum bisa saya berpikir. Kan belum tentu kan, meskipun Hari Kencana terjun belum tentu, tergantung calonnya kan? Iya. Itu dah, artinya saya dulu sempat berpikir itu artinya Iraga nak megai ngalisin basang. Siapapun calonnya enggak apa-apa, hidup nih kan gitu kan. Tapi sekarang yang mulai arah ke resiko. Terus contoh yang sekarang terjadi kan, musisi nih pidan blok nih. Ya kan? Yang terjadi sekarang nih gitu. Janin nih menek dari pemimpin. Pasti blok. Sing man ini. Job sing man gitu. Udah naik kene tuh lah kan. Ya, pidan nak timnya kene ya. Iya. Itu. Jadi
Jadi lain halnya kalau menang kan gitu. Iya. Jadi ikut kita di kampanye, misalnya kita buatin lagu kita dapat 30 juta. Tapi kalau kita mau berjuang satu lagu untuk kampanye biasanya sempat ditawarin segitu. Sempat. Ya, sampai saya sempat 40 juta saya dapat gini tuh. Tawaran. Saya bikin, nah off the record udah lewat ceritanya. Oh iya. Sampai sekarang nggak dibayar. Oh. Sampai saya WA, saya telepon itu pejabat, udah turun sekarang. Pak, saya tahu Pak kedepannya Pak mau naik mencalonkan diri sebagai anggota dewan ini. Pangsing ulian Pak 41 juta Bapak Sembani Mesuang Pipis. Nama Pak hancur. Saya bilang gitu. Ya saya usahakan ini. Akhirnya sampai sekarang nggak ada apa. Ya udah. Sampai begini juga ada anggota dewan yang minta dukungan tiang. Pak Ari bikinin lagu ya nanti kalau gini nanti saya bayar gini. Saya kasih budget. Nawah ya keras nawah. Lamun sing lapipis bendikin nyemak gae de maju-majuman kalau dadi anggota dewan. Maya lagu mau negen basing bani apalagi nanti bertarung. Iya, yang terang-terangan saya bilang gitu. Ya udah, pui ini kena sing takon ini aja seken. Gitu. Lebih baik saya kehilangan satu orang yang tidak berguna bagi saya daripada apa hidup ajak raga mentimpal masih dia parasit tuh. Yang pernah menghubungi penyanyi yang memang kita nonton sempat ikut kemanjangan nggak mau berapa kali tiang WA ampura nggak bisa nggak gitu apa ya masalah nanti lah ampura nggak bisa artinya itu padahal ngajak ngobrol biasa kan senar artinya begitu di saat mungkin cara pandang orang beda-beda perspektifnya orang beda-beda itu oke. Contoh begini wiraga nak cuman megendingang dua nak kenyen asing menek tidak masalah kan gitu kan tapi bagi tiang sekarang pengaruh pasti kan efeknya kena. Saya biasa bergaul dengan orang kaya pejabat itu jadi tidak usah gini terbebani paling banget cepok pintu waktu nyaleg dan soto besi ada apa gitu. Kan banyak itu penyanyi lawas seangkatan beli yang misalnya tidak artinya vakum lah sekarang itu dia karena berhenti berkarya atau gimana itu beli menurut beli? Macam-macam mungkin macam-macam ya. Ada yang ada bisnis lain gitu mungkin. Ya salah satunya adalah itu penunjang hidup itu yang tidak ada dulu. Nah, jadi yen ngai lagu contoh kalau sekarang bikin lagu itu minimal 12 juta dah. Enggak. Oh ya? Kalau sampai video klip? Ya, ngai lagu, musik, video klip. Itu modal kan segitu. Dan terus ya kalau lagunya viral, kalau enggak meneh jang di YouTube 1 bulan bisa 500 tali misalnya gitu dan itu pun berkelanjutan belum tentu dapat hasil. Iya. Rugi itu. Nah kalau yang punya strategi begini, sekarang itu saya cari sponsor. Saya cari sponsor, udah gitu dia mau membiayai tiang. Saya lebih baik dapat hari ini uang cash daripada berpikir wah suatu saat nanti viral lagunya dapat di YouTube segini. Anggap dah saya lebih baik sekarang dapat 20 juta daripada anggap band 5 bulan lakarman 50 juta. Ini kan udah nyata 20 juta udah nyata. Saya dibayar sama teman, oke dukung channel saya. Terus cash mah udah pasti nih daripada kamu nanti kalau taruh di channelmu kamu dapat 50 juta band 5 bulan gitu. 5 bulan. Ya gitu. Nah seperti itu. Lebih baik yang pasti-pasti aja. Kalau menghayal sejauh-jauhnya, tapi kalau berpikir real yang pasti-pasti aja. Biarpun gede yang penting pasti. Kalau pesan-pesan untuk penyanyi yang baru-baru muncul atau musisi gitu gimana beli? Untuk penyanyi-penyanyi baru, Gumi sekarang sedang kewah. Kalau memaksakan diri jadi penyanyi untuk berharap bisa kaya, jangan berharap. Apalagi lagu Bali. Jadikan ini sebagai hobi lah. Ya, mau ngelapipis ada bass mau lo beli, lengis gitu. Nah itu dulu penghidang hidup malu daripada menghayal untuk terkenal paman dari asli YouTube. Kalau mau coba-coba silakan. Ya. Saya bisa bikinin lagu, saya promo nih. Bikinin lagu, bikinin klip, paket.
12 juta, bengidang dari penyanyi tuh. Ya kan, amun nu ragu-ragu ada bas beli yang pipis. Iya kan. Beli hari berarti nerima job membuatkan lagu gitu. Ya, di channel tiang. Kalau biasanya orang lain bikin channel itu dia bakal ngontrak penyanyi. Oke, kamu berapa dapat bayaran? Kontrakannya adalah berapa? 10 juta misalnya nih kan. Yeah. Oke, saya buatin kamu lagu, saya buatin kamu musik, saya buatin kamu video klip. Hasil YouTube-nya kita bagi 2. Contoh. Nah, akhirnya setelah mereka kontrak, masuk, nggak bisa nge-boom. Mekengan nih produser nih. Iya. Ya, kalau saya enggak. Siapapun yang mau masuk ke channel saya bisa, tapi mereka bayar. Mau balik nih channel saya itu. Maksudnya dia yang bayar beli. Balik, dia yang bayar. Iya. Kan lain strateginya kan. Anda mau masuk, mau terkenal. Masuk berarti channel ke Beli, berarti collab dengan Beli. Nah, di channelnya saya aja, masuk channel Kencana Production, Ari Kencana Official. Oh, masuk. Dia punya konten, Oh iya, kontennya dia masuk Beli, di sana. Bisa nggak nitip lagu di gini? Nanti hasil YouTube-nya Beli dah yang ambil. Saya nggak terpengaruh dengan iming-iming ada yang gitu YouTube. Ya? Ada banyak. Tak usah dipikirin hasil YouTube-nya, bayar malah mau masuk ini cara izin istilahnya. Bayar 1 juta silakan masukkan ke channel saya. Oke. Gitu. Ada juga dulu penyanyi, Beli coba cek berapa saya dapat hasil YouTube. Nah, setelah cek mungkin dia pikir yang dipakai barometer ini adalah Atta Halilintar. Dari YouTuber man 1 miliar tiap bulan. Coba cek hasil YouTube-nya, man 75.000. 6 bulan. 6 bulan 75.000. Saya mau transfer. Lah ada dana ya? Iya. Jadi di sana dah angan-angan terlalu tinggi. Kadang halo makanya. Gitu. Banyak juga kan yang teman-teman yang bikin podcast itu dikira gampang gitu loh. Dikira gampang. Momen belum menang tali 6 bulan gimana kasih nomor rekening saya. Kalau memang nggak passion gitu sulit bertahan. Passion penyanyi gitu, passion jurnalistik dia kan bidan passion dia mulai di jurnalistik 6 tahun dia di wartawan bidan. Kan tahu rasanya kan di YouTube seperti apa ya, gitu kan. Tahu, ada meskipun dapat dikit terus karena emang senang emang ngobrol gitu. Harus senang. Kadang-kadang kalau terlalu money oriented, terlalu ke bisnis, meda dana kan stres. Rugi ya, itu makanya. Nah, yang terus terang ya udah ada lagu saya masukin. Enggak di sing ada kok tetap saya berkarya di luar berbisnis gitu. Jadi kalau itu difokusin sekali, saya berharap harus pompaman hasil YouTube gitu. Ya. Oke, Beli Ari. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat sekarang, Beli, sebagai penggemarnya Ari Kencana lah. Ya. Khusus penggemar dan masyarakat umum. Ya. Jadi saya bikin lagu Hobi Kerawahan itu tentunya pro kontra, hater dan buser itu pasti ada. Oh, ada hatersnya? Ada. Wih. Pasti ada. Tapi di sini saya tidak menyebutkan keseluruhan. Ini oknum yang saya ceritakan. Hobi Kerawahan itu makanya sampai viral itu banyak yang terjadi, tapi yang spiritual kontroversi soalnya kan. Ya, saya yang memang murni nyun sewu. Nah, nyun sewu ada yang kulon won ya. Ya, Dina Sampura kan adalah. Ya, Dina Sampura, tapi di sinilah ini adalah realita yang terjadi di masyarakat Bali sekarang. Seperti itu banyak sekali. Mereka butuh pengakuan. Butuh pengakuan. Kadang-kadang begini contoh misalnya, ini nak kini nih dia itu nak harusnya ngiring nih kini. Makanya muat mait jadi seperti itu diidentikan dengan bahwa Anda harus ngiring. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Tapi kalau tiang pribadi saya berpikir logis. Contoh misalnya saya dibilang rezekinya dek itu seret. Karena apa? Sakit iraga maya hutang juga karena kita sendiri. Contoh ada orang yang dapat 2,5 juta dalam waktu 1 bulan. Saya dapat 50 juta dalam waktu 1 bulan. 2,5 juta ini dia tidak berpikir jauh-jauh, tidak menghayal, tidak berbisnis. Pengeluarannya adalah 1,5 juta per bulan. Oke. Terus berarti ngelanu susuk nih bin 1 juta ngidang nabung. Sedangkan saya penghasilan 50 juta per bulan, tapi pengeluaran saya berapa? Bisa 60 sampai 100 juta per bulan karena saya bisnis. Jadi ada nilai yang saya tambah yang saya kejar di sana, saya memperbanyak alat. Otomatis bis 50 juta ini kan keuangan, nambah utang. Bayar ini. Nah, ini saya dibilang seret rezekinya saya.
Ini logikanya kan gedean PPC 50 juta tekan 2,5 juta kan? Iya. Ini ragu orang seret. Mungkin berarti ada faktor pengalaman pribadi juga berarti ya. Nah, itu dibilang seret rezekinya. Gitu. Coba raga manpes. Ternyata ada pengalaman pribadi juga. Ya, coba raga manpes 50 juta. Ya udah, saya tidak memperbanyak alat. Saya tidak spekulasi bisnis properti tidak. Dia monto doen misalnya beli yang bas saja kene den. Kudeng lah tabungan loh. Ya. Masa ini orang seret gitu di sana. Makanya kita logis berpikir. Sama kayak Suargan. Yan percaya dengan adanya Suargan? Nah, jadi mau balik nih. Yang Tiana baru percaya sama sesuatu itu kalau yang sudah merasakan atau lihat langsung nih. Ya. Karena belum masih ada keraguan, tapi keyakinan sama ada dunia lain. Keyakinan sama adanya dunia lain saya percaya. Tapi kalau orang bicarakan terlalu nyerem-nyerem, nanti gini Suargan, saya tidak percaya. Ya. Kalau bagi saya Suargan yang sebenarnya adalah apa yang membuat kita bahagia hari ini, itulah Suargan. Apa yang membuat kita menderita hari ini, itulah neraka. Contoh, ini mau balik film bokep. Tadi bokep. Boleh. Itu film bokep. Itu Suargan, itu ada memvideokan Suargan. Tapi Suarga di skala belum pernah. Oh gitu. Biar mungkin sakti sing ten ada ngidang abek kamera ke Suargan berarti ada Suargan. Video viral di mobil tuh Suargan loh. Itu Suargan. Itu letak Suarganya orang itu. Itu letak Suarga apit pahanya ya. Gitu. Coba cara orang. Saya sekarang ada lagu judulnya Suarga Kone. Suarga Kone. Oh, gimana tuh kisahnya? Suarga Kone, ceritanya begini. Kone Suarga sukene tanpa wali duka. Yen iraga melah di mercepada kesangre deneng pitung widadari Kone di Subani raga mati tetap si Kone. Kone neraka tongo saat mane mesiksa. Yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneroh nerang jana Kone yen bangke ditu mesiksa. Kena Kone biar ya. Nak ngorahang, nak nyatwayang nanging konen taen ada. Nak muktiang buka tutur ketuturang nanging konen pasti ada nawang. Gitu. Nah, begitu di rapnya langsung apa nengai raga dini merasa bahagia. Itu subuh sujatin dan Suarga. Apa nih ngeranangi raga merasa lara hidupnya di gumine jani itu sebenarnya neraka. Nah, tan bina yang kadi anaknya mau mitra. Nah, anaknya mau mitra tuh man Suarga kecerotan ya. Iya kan, tujuan mitra kan pasti kamu kan. Iya, Suarga kecerotan, banyak telepon aja kurang teh bakatan ketara langsung di hotel. Itu neraka bener. Nah, itulah antara Suarga dan neraka dalam ben petik sejang bisa seperti itu. Itu Suarga neraka. Yang jelas mungkin saja cara orang tua dulu mendidik anak-anaknya agar berbuat baik, diceritakanlah adanya Suarga ning kene yen jeneng berbuat baik dini kene dharma ajaran dharma mane jeneng man Suarga gitu. Patu teken ning deung utang-utang nasi mati siapene selem. Jadi nak tarado ngubo. Sing ada ngubo siap nang tegang nih. Kecuali nak nemen dagang gitu kan. Kuda aja mati siapa kan. Nah seperti itu dan yakin galang busul ya jit. Tegakin tis ya jit kan. Iya. Nah seperti itu tapi istilahnya jeleknya itu caranya menghindarkan adalah yen tuh kone tegakin galengnya. Masa kone sirah harusnya gitu. Masih mau buntut misalnya seperti itu. Gitu caranya orang mengajarkan orang untuk berbuat baik zaman dulu. Kalau Lea pernah lihat beli? Dulu pernah. Tapi Lea secara langsung tampilan wajah tidak. Maksudnya? Lea gimana yang pernah? Ndian. Oh, Ndian. Oh, itu di mana lokasi? Itu di kampung dulu. Di kampung. Beli kan Selat Karangasem ya? Ya. Zaman itu saya masih kecil. Nah ceritanya ada Balian yang meninggal. Balian yang meninggal iki. Nah itu sebelah rumah tiang itu ada Karangsuung namanya. Karangsuung itu sepi ini tidak ada berpenghuni. Nah di sana lah. Nah Balian ini katanya kan kalau Balian meninggal itu kan entah itu diserang ataukah gimana itu lebih dari ratusan saya lihat.
Dan dekat jaraknya sekitar lihat langsung 30 meter. Iya, saya duduk. Banyak sekali berarti ya? Banyak. Itu kalau sekarang beli usia berapa? Waktu usia berapa? Masih muda? Masih kecil. Waktu itu kalau enggak salah sekitar kelas 4. Oh, SD. Kelas 4 SD. Nah, jadi yang bawa dampar tuh tegaan kene tuh. Ya, tahu. Kayu tuh. Okay. Saya duduk sama saudara-saudara misan, enggak nih ajak papat nih. Jam 9 udah api ini ada gunungan siapa? Saat di atas pecah ya tua. Pun. Cara kembang api oh. Cara kembang api itu ratusan. Ratusan dihan tuh. Dan tidak tinggi dia, paling segini. Nah, menurut cerita orang tua itu ndihan itu adalah muncul lidahnya itu ngetel posnya itu yang ngendeh kone ini kan sing tak nepukan langsung nak sinarnya gini. Nah, terus kemarin musim-musim nyepi ini kan biasanya kan orang-orang jangan balendian kan gitu kan. Aukun sing dada po. Nepukan besi kan boy raga ratusan tak nepuk lah kita. Iya. Nah, itu saya percaya waktu itu, tapi tidak terlalu takut. Tidak begitu takut, menegak di sini ajak papat nek mau balik gitu. Dan dekat jaraknya itu. Iya. Gitu. Ada memang gitu nih dulu. Nggih. Siap nih. Nggih, sukses semua nih Kibli. Sudah mau ngobrol santai sama Jack Bali. Ditunggu single ya. Single ya ini segera keluar Melidulang di penginapan. Ya, Melidulang di penginapan. Beli buang sengidang nahan. Ya, siap. Semoga bisa boom lagi seperti Hobi Kerawuhan. Astungkare. Dan ditunggu karya-karya terus. Semoga Ari Kencana tidak berhenti berkarya. Ya, astungkare. Karena memang passionnya dan hobi pasti berkelanjutan lah pasti ya. Astungkare. Dan tetap pertahankan karakter dan idealismenya Bli. Astungkare. Pokoknya asal ngidang man rezeki dari usaha di luar, idealis berdatang. Lah saja bisa ditubuh terkikis idealis. Siap Bli. Nggih. Gitu. Semoga sehat selalu Bli. Sukses semua nih. Siap. Terima kasih. Ya, oke. Siap.